Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar minggu ini? Saya berharap semuanya baik dan semuanya sehat. Kalau kita ada, kita sehat semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah online pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa kita semua memiliki kerinduan untuk datang kepada Tuhan melalui ibadah online ini. Kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan pada pagi hari ini, di mana Tuhan telah menyelamatkan kami, menyembuhkan kami, akan menyembuhkan dan memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan, kita sungguh luar biasa. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan dengan satu pujian, segala pujian dan syukur. Mari kita bawa pujian ini dengan ucapan syukur yang sungguh di hadapan Tuhan. Selamatkanku, terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Katakan segala pujian. Dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, selamatkanku. Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Tuhan yang pulihkanku, Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian, benar Tuhan, segala pujian dan syukur hanya layak bagi-Mu Tuhan. Engkau dengan apakah ku balas kasih-Mu, sembah
kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya. Mari kita datang dalam doa sebelum kita lebih dalam memuji Tuhan. Bapa di dalam surga, sungguh Tuhan kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, meskipun ibadah melalui online Tuhan. Tapi kami percaya Engkau hadir di setiap jemaatmu, di setiap rumah masing-masing Tuhan. Sebab Tuhan adalah Maha Hadir. Terima kasih ya Bapa. Biarlah kami Tuhan boleh bersyukur dan bersyukur Tuhan. Dan mengagungkan namamu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Bahkan kami rindu Tuhan diberkati dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu Tuhan, ya dan amin. Itulah janji Tuhan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap Tuhan untuk mendengar kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan ibadah selanjutnya Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan yang mengikuti ibadah online ini Tuhan diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang benar-benar menguatkan kami, dengan berkat yang sungguh luar biasa bagi kami Tuhan, sehingga namamu dipermuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Baik, kita akan terus memuji Tuhan. Kita katakan bahwa kita rindu untuk disatukan roh kami oleh Tuhan, sehingga kami boleh merasakan hadirat Tuhan, merasakan jamahan Tuhan pada pagi hari ini. Kita naikkan satu pujian, satukanlah roh kami ya Tuhan. Roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami, satukanlah roh kami. Roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah, Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Satukanlah roh kami, satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya
tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dialah kita yang sudah disatukan roh kita oleh Tuhan. Kita boleh bergandengan tangan masuk dalam pelayanan kita. Mari kita siapkan hati kita. Tiba saatnya kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memerintahkan kita untuk jemaatnya satu hati, satu pikiran. Dan biarlah kita boleh menjadi satu di dalam tubuh Kristus. Kita sambut firman Tuhan dengan satu pujian. Jadikan kami satu. Diri di hadapan saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Di hadapan hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu ingatan dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Kami serahkan diri. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti kau dan Yesus
firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Senang sekali saya Pendeta Hendra Tobing dapat menyapa dan juga melayani Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Tentu doa dan harapan saya kiranya seluruh jemaat Tuhan dalam keadaan baik, penuh sukacita, dan dalam keterberkatan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini. Kami berterima kasih oleh karena anugerah Tuhan kami ada sebagaimana ada hari ini Tuhan. Dan pada kesempatan minggu ini kami dapat berkumpul meskipun melalui ibadah online. Kami boleh memuji, memuliakan Tuhan serta mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus untuk kebaikan-Mu, anugerah-Mu kepada kami. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, ini hati kami, garaplah Tuhan, sehingga hidup kami berbuah bagi kemuliaan Tuhan dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba berdoa di saat hamba menyampaikan firman-Mu ya Allah, biarlah yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, dan biarlah lewat kebenaran firman-Mu Tuhan kami semakin mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu kita ingin dan pasti bahagia jika sesuatu yang kita berikan kepada orang yang kita kasihi dan mereka terima dengan baik dan penuh sukacita. Contoh misalnya kita sebagai suami memberi hadiah kepada istri kita di saat dia ulang tahun dan dia sangat senang. Tentu kita sangat bahagia dan sangat bersukacita sekali. Atau mungkin sebaliknya, istri memberikan hadiah kepada suaminya ketika suami berulang tahun dan suaminya merasa senang sekali dan sangat menerima sekali. Dan tentu sang istri pun sangat berbunga-bunga hatinya ketika dia tahu bahwa hadiah yang dia berikan kepada suaminya menyenangkan hati suaminya. Atau mungkin sebaliknya, kita punya teman, kita memberi hadiah kepada teman kita dan teman kita juga menerima dengan penuh sukacita dan seterusnya dan seterusnya. Dan sebaliknya, kita akan merasa duka yang mendalam, merasa sedih dan kecewa jika apa yang kita berikan kepada seseorang atau kepada suami atau kepada istri kita, dia tolak, dia tidak menerima, pasti kita akan sedih. Dan kita akan berkata, betapa malangnya nasibku, betapa sedihnya hatiku. Tidak dihargai apa yang saya berikan. Itu sebabnya pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang persembahan yang tertolak. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita. Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Kejadian pasal 4 menceritakan tentang persembahan yang diberikan oleh Kain dan juga Habel kepada Tuhan. Kain adalah seorang petani, sementara adiknya Habel adalah seorang peternak.
Kejadian pasal 4 ini merupakan tindakan persembahan pertama yang dicatat di dalam sejarah umat manusia. Biasanya, setiap kali umat Tuhan beribadah, mereka membawa sesuatu miliknya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, Kejadian pasal 4 ini merupakan tindakan persembahan pertama yang dicatat di dalam sejarah umat manusia. Dan dalam perjanjian lama, setiap umat Tuhan datang beribadah kepada Tuhan, mereka selalu membawa milik mereka dan dipersembahkan kepada Tuhan. Korban persembahan dalam teks ini, dalam bahasa Ibraninya adalah minha. Dan kata minha dikenal oleh orang-orang kuno dalam perjanjian lama yang berfungsi untuk mengungkap rasa terima kasih mereka untuk perdamaian dengan Allah dan juga untuk mengiring di dalam ibadah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, korban persembahan yang mereka berikan kepada Allah sebagai ungkapan terima kasih umat Tuhan atas pemulihan perdamaian yang Allah berikan kepada mereka dan juga di dalam mengiring ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Hal inilah yang dilakukan oleh Kain dan Habel. Mereka mempersembahkan hasil pekerjaan mereka masing-masing kepada Tuhan. Kain mempersembahkan sebagian dari hasil taninya kepada Tuhan dalam ayat yang ketiga. Sementara Habel adiknya mempersembahkan anak sulung dari kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya yang terbaik kepada Tuhan di dalam ayatnya yang keempat. Namun kita melihat Bapak Ibu Saudaraku, ada respon yang berbeda dari Tuhan. Tuhan menerima persembahan dari Habel. Tuhan berkenan atas persembahan dari Habel. Sementara Tuhan menolak persembahan yang diberikan oleh Kain kepada Tuhan dalam ayatnya yang kelima. Apa yang terjadi? Akibatnya adalah Kain sangat panas hatinya. Hatinya sangat panas dan mukanya muram. Dan pada akhirnya Kain jatuh ke dalam dosa dan dihukum oleh Tuhan dalam ayat 11 sampai ayatnya yang ke-12. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Kejadian pasal 4 ini penulis kitab Kejadian yaitu Musa sedang menyoroti tentang persembahan yang diberikan oleh Kain. Mengapa Tuhan tidak berkenan dan menolak persembahan dari Kain? Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu kita rindu seperti apa yang dialami oleh Habel, yaitu kita mempersembahkan persembahan kepada Tuhan dan Tuhan menerima persembahan kita menjadi persembahan yang berkenan kepadanya, menyukakan hati Tuhan. Kita juga rindu agar persembahan kita menjadi dupa yang berbau harum di hadapannya. Dan juga kita tidak ingin seperti yang dialami oleh Kain, persembahan yang tertolak. Pertanyaannya adalah apa ciri-ciri persembahan yang ditolak oleh Tuhan? Mengapa Tuhan menolak persembahan dari Kain? Dan apa ciri-ciri persembahan yang ditolak oleh Tuhan? Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai ayat yang ke-12 ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari, ciri-ciri persembahan yang ditolak oleh Tuhan. Mari kita perhatikan di dalam ayat 4 dan ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidaklah diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, ciri yang pertama, persembahan yang ditolak oleh Tuhan adalah persembahan yang diberikan tanpa iman kepada Tuhan. Persembahan yang diberikan tanpa beriman kepada Tuhan. Alkitab menulis bahwa Kain dan Habel sama-sama memberi persembahan kepada Tuhan sesuai dengan pekerjaan mereka masing-masing. Tetapi Tuhan menolak persembahan Kain dan menerima persembahan Habel, adiknya Kain. Dalam konteks ini, bukan berarti Tuhan pilih-pilih kasih. Bukan berarti Tuhan lebih suka daging daripada tumbuh-tumbuhan atau hasil tanaman. Bukan. Tetapi yang membuat Tuhan menolak persembahan Kain adalah sikap hati Kain yang tidak beriman kepada Tuhan. Sementara Habel adiknya
memberi yang terbaik kepada Tuhan, lemak-lemak, buah sulung dari kambing dombanya, karena dia percaya kepada Tuhan. Mana buktinya? Ibrani pasal 11 ayat 4 akan membantu kita. Ibrani pasal 11 ayat 4 firman Tuhan berkata, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Bapak ibu saudaraku, jelas Ibrani berkata bahwa karena iman Habel memberi yang terbaik kepada Tuhan, sementara Kain bukan. Bapak ibu saudaraku yang kasih Tuhan, ada satu lagu berkata begini, telah ku dapati kasih yang sejati, yang sanggup mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri sanggup melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanya bagi kemuliaanmu. Habel mempraktekkan iman dan kasihnya kepada Tuhan. Dia memberi yang terbaik kepada Tuhan, sehingga Tuhan menerima dan menyukakan persembahan dari Habel. Sementara Kain, Tuhan menolak persembahannya. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, persembahan yang kita berikan kepada Tuhan tidak akan berkenan kepada Tuhan. Tuhan akan menolak persembahan kita jika kita memberi persembahan kita tanpa beriman kepadanya. Jika kita beriman kepada Tuhan, maka kita juga akan mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Bukan hanya materi, bukan hanya harta kita, tetapi hidup kita yang terbaik kita berikan kepada Tuhan sebagai korban persembahan jika kita beriman kepadanya. Orang yang beriman kepada Tuhan akan memberi yang terbaik kepada Allah, kepada Tuhan. Tetapi orang yang tidak beriman akan memberi yang asal-asalan kepada Tuhan, dan Tuhan akan menolak persembahan yang demikian. Bagaimana dengan kita? Adakah kita sudah memberi persembahan karena beriman kepada Yesus? Nah, yang kedua, ciri-ciri persembahan yang tertolak, kita melihat di dalam ayat 5b dan ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ciri yang kedua, persembahan yang tertolak adalah persembahan yang disertai dengan hati amarah. Persembahan yang disertai dengan hati amarah. Bapak ibu saudaraku, ketika Tuhan menolak persembahan Kain, Alkitab berkata hatinya sangat panas, mukanya sangat muram. Dalam terjemahan King James Version berkata, hatinya sangat marah. Bahkan di dalam terjemahan bahasa Ibrani, dalam teks aslinya, berkata bahwa hatinya, bahwa Kain mengalami kemarahan yang sangat hebat. Kain mengalami kemarahan yang sangat luar biasa. Kain mengalami kemarahan yang sangat hebat. Artinya, sangat hebat kemarahan Kain kepada Tuhan dan juga kepada Habel, karena Tuhan menolak persembahannya. Meskipun Kain sangat marah, meskipun amarahnya sangat besar sekali, Tuhan datang kepada Kain, mengingatkan Kain agar dia tidak jatuh ke dalam dosa. Tetapi Alkitab berkata, oleh karena kemarahan yang sangat besar, maka Kain menolak perintah Tuhan, menolak peringatan Tuhan, memberontak terhadap Allah di dalam ayatnya yang ke-7. Dalam perjanjian lama, mengajarkan bahwa Allah menolak kurban yang paling sempurna jika korban itu dipersembahkan dengan hati yang melawan. Sebesar apapun persembahannya, sesempurna apapun persembahan yang diberikan umat Tuhan dalam perjanjian lama, Tuhan akan menolak jika persembahan itu dengan hati yang melawan Allah.
Matius pasal 5 ayat 23 sampai 24. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak akan menerima persembahan kita jika kita penuh amarah. Tuhan tidak akan mengindahkan persembahan kita jika kita bersungut-sungut. Tuhan tidak akan menerima persembahan kita jika kita mempersembahkan dengan hati yang kotor. Itu sebabnya berilah persembahan dengan hati yang tulus. Berilah persembahan dengan hati yang bersih. Berilah persembahan dengan motivasi yang benar. Bukan tergantung dari besar kecil dari persembahan kita. Bukan masalah besar, banyak, nominal dari persembahan atau kecil dari persembahan kita. Bukan masalah di situ. Tapi masalah motivasi hati kita. Apakah kita memberi persembahan dengan hati yang benar? Apakah kita memberikan persembahan dengan hati yang bersih? Apakah kita memberikan persembahan dengan motivasi yang benar? Ini yang paling penting. Sebesar apapun, sebanyak apapun persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, jika dengan amarah, dengan sungut-sungut, dengan motivasi yang tidak benar, maka Tuhan tidak akan mengindahkan. Tuhan akan menolak persembahan kita. Tetapi jika kita memiliki persembahan yang kecil, nominalnya sedikit, tapi dengan hati yang rindu, dengan hati yang tulus, dengan hati yang bersih, dengan motivasi yang benar, Tuhan akan mengindahkan dan akan menerima persembahan kita menjadi persembahan yang berbau harum di hadapannya. Puji Tuhan. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita memberi persembahan dengan motivasi, dengan hati yang benar, dengan hati yang tulus? Nah, yang ketiga, yang terakhir, ciri-ciri persembahan yang ditolak oleh Tuhan. Kita lihat di dalam ayat 8 dan ayat 9. Firman Tuhan berkata, kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habil adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, ternyata ciri-ciri yang ketiga persembahan yang ditolak oleh Tuhan sesuai dengan Kejadian pasal 4 ini adalah persembahan yang disertai dengan hidup dalam kejahatan dan dosa. Persembahan yang disertai dengan hidup dalam kejahatan dan dosa. Sikap iri hati, amarah, pemberontakan, dan ketidakpercayaan Kain kepada Tuhan telah membuat Kain terjerumus, terjerat dalam dosa dan juga kejahatan yang besar. Kejahatan dan dosa Kain yang terbesar adalah ketika ia tega membunuh adiknya sendiri dan melawan Tuhan ketika Tuhan berfirman kepadanya. Dalam dosa dan kejahatan itu pun Tuhan yang penuh dengan kasih datang berfirman kepada Kain, memberi kesempatan kepada Kain untuk bersikap jujur dan bertobat, sehingga Tuhan memulihkan, mengampuni dan menerima persembahannya. Tetapi karena amarahnya, karena bencinya, karena hatinya yang begitu kotor dan jahat, Kain tidak merasa berdosa, tidak merasa bersalah telah membunuh adiknya. Bahkan dia mengucapkan kata-kata yang tidak pantas melawan Tuhan. Dengan kata-kata, saya tidak tahu apakah saya penjaga adikku. Dia mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada Tuhan karena amarahnya. Akibat kejahatan dan dosa itu, Tuhan tidak hanya menolak persembahan dari Kain, tetapi Kain dihukum oleh Tuhan. Dalam ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-12, ia dikutuk, ia akan bersusah payah dan lain sebagainya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai ayat yang ke-12 firman Tuhan berkata, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan menolak persembahan jika persembahan kita dilakukan dengan kejahatan,
Tuhan akan menolak persembahan kita jika persembahan kita itu berasal dari dosa-dosa yang kita lakukan. Misalnya kita memberi persembahan dari uang korupsi, itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Kita memberi persembahan dari hasil menipu, mencuri, itu adalah kenajisan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, mari kita jauhi kejahatan, jauhi segala dosa-dosa, berikan persembahan yang halal, berikan persembahan yang benar kepada Tuhan, termasuk persembahan hidup kita. Kita harus bertobat, meninggalkan hidup kita yang lama. Kita harus meninggalkan kejahatan kita. Kita harus meninggalkan kebusukan hati kita. Kita harus meninggalkan perbuatan-perbuatan kita yang berdosa. Kita datang kepada Tuhan, memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita memberi persembahan kepada Tuhan, mari kita koreksi, adakah kita masih melakukan dosa? Adakah kita masih melakukan kejahatan? Persembahan kekayaan yang kita dapatkan, adakah semuanya itu dari halal? Apakah itu benar? Atau sebaliknya kita melakukan dosa kejahatan, menipu dan sebagainya. Itu sebabnya mari bertobat, mari sungguh-sungguh mempersembahkan hidup, mempersembahkan apa yang kita miliki, yang benar, yang halal kepada Tuhan. Karena itulah yang berkenan kepadanya. Amin. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita? Adakah kita sudah memberi persembahan kita dari hasil yang halal, dari pekerjaan yang benar, sesuai dengan firman Tuhan? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesimpulannya adalah ternyata Tuhan memiliki alasan-alasan mengapa Tuhan menolak persembahan-persembahan umatnya. Yang pertama, Tuhan akan menolak persembahan yang diberikan tanpa beriman kepada Yesus. Yang kedua, Tuhan akan menolak persembahan jika diberikan dengan hati amarah, dengan sungut-sungut, dengan motivasi yang tidak benar, dengan motivasi yang tidak tulus. Yang ketiga, Tuhan akan menolak persembahan itu jika persembahan itu berasal dari dosa kejahatan yang kita lakukan. Itu sebabnya bertobat, jangan lakukan kejahatan, hidup benar, dan berikan yang terbaik kepada Tuhan sesuai dengan hidup kita yang benar tersebut. Kiranya firman Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami mohon ampun ya Tuhan jikalau selama ini kami memberi persembahan yang tidak benar, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami kurang percaya sehingga kami tidak memberi yang terbaik. Terkadang kami juga memberi persembahan dengan sungut-sungut, dengan berat hati, dengan amarah. Bahkan terkadang juga Tuhan kami memberikan persembahan dari hal-hal yang tidak baik, dari perbuatan-perbuatan yang kotor, dari pekerjaan-pekerjaan yang berdosa, menipu dan lain sebagainya. Kami mohon ampun Tuhan, kami mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kami mau memberikan hati kami yang tulus kepada Tuhan. Bahkan kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang meninggalkan kejahatan dan meninggalkan segala dosa yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Bapa Surgawi, hamba berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Engkau memberkati mereka. Biarlah Tuhan yang akan berbicara kepada mereka. Sehingga mereka menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Seperti Habel ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Kiranya Engkau memberkati kami semua. Baik keluarga kami, usaha pekerjaan kami, studi kami, iman kami, bahkan kesehatan kami. Kami rindu Tuhan, biarlah kiranya Engkau juga menyatakan anugerah-Mu untuk bangsa kami Indonesia, untuk kota di mana kami tinggal. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk ekonomi bangsa kami, untuk para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Bahkan kami berdoa untuk pandemi COVID-19 dalam nama Yesus, supaya pandemi ini segera berakhir ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah juga Tuhan juga memberkati yang akan memberikan perdamaian atas Ukraina dan juga Rusia. Biarlah mereka dapat mengampuni, memiliki satu jalan keluar bersama, sehingga Tuhan perdamaian terjadi untuk kepentingan banyak orang. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang berbicara kepada kami semua. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Yesus dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Selamat mempersembahkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.